ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman hametek ingsun nyirep kene samorka maperhar daning ponco saben ula sing netra linambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran. Berada di makam salah satu pengikut dari rombongan Samuel Ibrahim yang ada di Rumo ini, desa Rumo ya. Depan itu posisi makamnya. Ini berada di Balai RT, di samping Balai RT desa Rumo. Inilah makam beliau. Sumepiar ing sukma madu Berada satu lokasi. Di sini ada tiga makam, yang mana oleh warga makam beliau ini disebut dengan nama Mbah Peking ya, Mbah Peking atau Mbah Peking, karena menurut warga makam beliau ini orang dari Peking, dari Cina. Wakilah sebenarnya makam ini adalah makam dari Raden Sumowijoyo, yang mana yang mengikut serta dalam perjalanan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah seorang pejabat Majapahit yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ketika itu beliau memang masih belum Islam ketika berada di Majapahit ya. Tetapi ketika beliau mengikuti perjalanan Syekh Maulana Malik Ibrahim dan berada di Rumo, ikut serta pada Syekh Abdul Muthalib, akhirnya beliau masuk dalam agama Islam. Oleh karena itu ketika beliau wafat, beliau dimakamkan seperti layaknya makam Islam pada umumnya. Baik seluruh, lokasi makam ini berada di sebelah dari tembok beton, tembok pembatas, yang berada di samping timur dari Balai RT. Kita lanjut ke makam dari beliau Sayyid Abdul Muthalib ya dulu. Itu terus perjalanan saya karena jaraknya cukup jauh, mungkin ada 300-an meter dari sini di lokasi beliau, dan tepat di selatannya adalah ini ada lapangan kecil ya, yang dipegang itu sepak bola. Oke sedulur, jadi perjalanan saya. Sedulur, kita sudah makam dari Sayyid Abdul Muthalib ya. Makamnya lokasinya berada berdekatan dengan area tambak mungkin itu, dan juga berada di belakang dari gedung sekolah. Rimbun karena lokasinya ini dulu sudah sangat lama tidak diketahui ya, tidak terawat. Ya baik sedulur,
Inilah makam beliau. Di sini ada beberapa makam ya. Untuk yang di depan ini beliau adalah Sayyid Abdul Muthalib ya. Di sini adalah Sayyid Abdul Jabbar. Di sini adalah Sayyid Abdurrahman As-Suyuti. Dan di sana adalah makam dari salah satu penerus ya, penerus dari beliau Sayyid Abdul Muthalib, atau biasa dikenal dengan Kiai Mas Rumo. Beliaulah yang meneruskan perjuangan. Dan di sini ada putra dari Kiai Mas Rumo. Ini adalah istri beliau, ini adalah putra dari Kiai Mas Rumo. Baik, di sini bisa kita lihat untuk batu nisan yang dipakai ya. Sini masih terlihat ada 3 ukiran yang seperti bentuk bulatan ya, seperti di depan itu. Dan di sini adalah Sayyid Abdul Jabbar. Ini adalah Sayyid Abdurrahman As-Suyuti. Baik, jika melihat dari kondisi batu nisan ya, dari kondisi batu nisan ini yang ada di sini sepertinya ya, untuk batu nisan ini sudah pernah diganti sepertinya. Jadi atau mungkin dulu terpendam lama, jadi kondisinya di bawah ini juga masih bagus yang di bawah ini. Nah, sedangkan yang di atas ini sudah kena air hujan ya, jadi berlubang-lubang seperti ini. Juga yang di sini seperti ini ya, seperti ini. Mungkin ini dulu terpendam karena itu kondisinya yang berada di bawah ini juga masih terlihat masih lebih bagus ya, nggak ada kerusakan. Dan juga untuk yang satu ini. Kemudian untuk yang Kiai Mas yang disebut dengan Kiai Mas Rumo ya di sini. Dan untuk batu nisan yang ini terlihat lebih ori ya, lebih asli, lebih original. Untuk bentuk seperti ujung tombak ya, ujung tombak, karena beliau adalah ujung tombak dari Sayyid Abdul Muthalib ya. Karena itu bisa juga dianggap beliau sebagai seorang senopatinya Sayyid Abdul Muthalib, dan jika itu berada di suatu kerajaan. Karena itu batu nisan beliau menunjukkan seorang ujung tombak. Baik, lalu bagaimana riwayat beliau? Sedikit di sini saya akan menguraikan. Lokasinya juga berdekatan dengan sungai kecil, dan di sini adalah tambak. Baik, Sayyid Abdul Muthalib, beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah adalah putra dari Sayyid Abdul Malik Al-Husain. Sayyid Abdul Malik Al-Husain adalah putra dari Sayyid Jamaluddin Husain Jumatil Kubro. Jadi Sayyid Abdul Muthalib ini masih ada hubungan kekeluargaan dengan Maulana Malik Ibrahim, karena masih berada pada satu jalur, yaitu dari Sayyid Jamaluddin Husain Jumatil Kubro, yang mana Maulana Malik Ibrahim adalah putra dari Sayyid Imam Barokat Zainul Alim, dan Sayyid Imam Barokat Zainul Alim adalah putra dari Sayyid Jamaluddin Husain Jumatil Kubro. Jadi Sayyid Abdul Muthalib termasuk cicit dari Sayyid Jamaluddin Husain Jumatil Kubro, dan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sayyid Maulana Malik Ibrahim adalah cucu dari Sayyid Jamaluddin Husain Jumatil Kubro.
Beliau Said Abdul Muthalib adalah khatib pertama yang diangkat oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ketika setelah mendirikan Langgar yang diberi nama Langgar Al-Ihsan, sekarang menjadi nama Masjid Al-Ihsan. Jadi setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim memasrahkan kepada Said Abdul Muthalib menjadi seorang khatib pertama di desa Gisik ini, kemudian Said Maulana Malik Ibrahim meneruskan perjalanan beliau untuk berdakwah sampai ke Gresik ya, atau Gresik. Sampai ke Gresik, di sanalah beliau juga mendirikan masjid dan beliau berdakwah di Gresik hingga beliau wafat pada tahun 1418 Masehi. Lalu Said Abdul Muthalib beliau mengembangkan dakwahnya di desa Gisik ini dengan mengislamkan warga yang ada di seputaran desa Gisik, dan kemudian beliau mengajarkan ajaran lima ajaran yang beliau ajarkan di desa Gisik ini ya, yang kemudian dengan ajaran Rupa Limo akhirnya ajaran tersebut menjadi moto utama atau menjadi pegangan utama bagi warga, hingga seluruh warga diwajibkan untuk selalu memegang teguh pada ajaran Rupa Limo tersebut, hingga akhirnya tempat ini dikenal di luar dari desa Gisik dengan nama Rumo, dari kata Rupa Limo. Adapun kata penulisan atau adapun penulisan dari kata Rumo sebenarnya bukan ROOMO ya, tapi tulisan sebenarnya ada RUUMO karena Rumo bukan Romo. Adapun kebiasaan orang-orang sekarang menyebutnya dengan nama Romo, itu wakilah yang menyebutkan nama Romo itu sebenarnya dari Mbah Sunan Ampel ya, karena Mbah Sunan Ampel ketika dulu beliau datang ke sini, beliau masih sempat juga bertemu dengan beliau Said Abdul Malik, maksudnya sempat beliau bertemu dengan Said Abdul Muthalib. Beliau banyak belajar dari Said Abdul Muthalib tentang bagaimana cara berdakwah di sini, juga bagaimana cara pendekatan yang baik kepada warga-warga yang masih memeluk ajaran Syiwa atau Kasyaiban dan Kasogatan. Karena itulah banyak nasihat yang Sunan Ampel terima dari beliau Said Abdul Muthalib. Karena itulah dari nasihat-nasihat Said Abdul Muthalib kepada Sunan Ampel, kemudian Sunan Ampel sendiri mengambil inspirasi dari metode dakwah yang dilakukan oleh Said Abdul Muthalib, yaitu dengan memberikan metode yang di Rumo sendiri menggunakan metode Rupa Limo, dan Sunan Ampel menggunakan metode dengan metode Mo Limo. Mungkin Pastor semua sudah banyak yang mengetahui metode yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Sunan Ampel dengan metode Mo Limo. Itu pun juga yang menjadi cermin oleh Mbah Sunan Derajat, putra dari Mbah Sunan Ampel. Beliau juga mengajarkan dengan metode yang sama seperti yang dilakukan oleh Mbah Said Abdul Muthalib, Mbah Sunan Ampel, kemudian yang dilakukan oleh Mbah Sunan Derajat. Akhirnya inspirasi para aulia untuk memberikan metode pengajaran kepada warga dengan menggunakan metode seperti Mo Limo dan Rupa Limo menjadi inspirasi para aulia yang lain untuk melakukan media dakwahnya. Ketika beliau Said Abdul Muthalib berada di Rumo, beliaulah menjadi tonggak utama penyebaran pertama yang ada di desa Rumo dan sekitarnya. Karena itu peran beliau, jasa beliau sangat besar di desa Rumo ini. Jadi baik warga Rumo dan sekitarnya seharusnya bisa lebih mengetahui tentang kesejarahan beliau, yang mana beliaulah yang menjadi penyebar pertama di desa Rumo ini. Dan karena atas jasa beliau inilah akhirnya
baik warga Rumo dan sekitarnya di sini banyak yang sudah memeluk agama Islam. Jadi sangat besar peran beliau pada waktu itu, dan juga sangat besar sekali jasa beliau. Yang meneruskan perjuangan beliau ketika beliau wafat adalah Sayyid Abdul Jabbar, Sayyid Abdurrahman Asyuti, dan juga Kiai Mas Rumo. Kiai Mas Rumo inilah juga dulu yang menjadi pengikut dari Kanjeng Sunan Giri ketika melakukan ekspedisi Giri Keraton untuk melakukan penyebaran dakwah Islam dan penutupan pasetaran-pasetaran atau tempat pemujaan yang ada di Jawa ini, Jawa Timur khususnya. Sayyid Abdul Muthalib lahir pada tahun 1370 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1435 Masehi di usia 65 tahun. Beliau wafat pada tanggal 15 Pemaria, hari Kamis atau hari Kamis. Baiklah sedulur, itulah informasi yang bisa saya sampaikan sementara kepada sedulur semua. Semoga dengan terbukanya beliau Sayyid Abdul Muthalib sebagai seorang penyebar Islam pertama di Desa Rumo bisa menjadi inspirasi bagi warga Desa Rumo dan sekitarnya, bahwa Desa Rumo ini punya seorang waliullah yang menjadi penyebar agama pertama di Desa Rumo ini. Setelah generasi beliau, banyak di sini para makam-makam baik min aulia ataupun minas solihin yang berada di daerah sini. Tetapi untuk kesejarahan beliau Sayyid Abdul Muthalib semuanya terlupakan. Jadi yang lebih dikenal oleh warga-warga baik Rumo dan sekitarnya adalah beliau-beliau min aulia ataupun minas solihin yang berada di era setelah era beliaunya. Karena itu di sini saya berbagi untuk memberikan informasi agar supaya sejarah yang sudah tertutup begitu lama agar bisa terbuka kembali, dan agar kesejarahan tetap bisa hidup kembali, apalagi khususnya kesejarahan para aulia-aulia Allah yang menjadi pejuang agama Islam. Baik, sementara itu dulu sedulur apa yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya bagi warga Desa Rumo, supaya agar bisa mengangkat kesejarahan dari leluhur beliau atau sesepuh beliau yang ada di Desa Rumo ini, khususnya yaitu Sayyid Abdul Muthalib sebagai seorang khatib pertama di Masjid Al-Ihsan dan juga sebagai penyebar Islam pertama yang ada di Desa Rumo. Karena jejak sejarah tidak akan ditinggalkan begitu saja, apalagi tempat ibadah. Di mana didirikan tempat ibadah, pasti di situ akan ada aulia Allah yang memperjuangkan Islam di desa tersebut, seperti hanya di Desa Rumo. Baik, terima kasih atas perhatian seluruh semua. Salam Sarkup Indonesia, salam Sarkup seluruh Nusantara, salam satu lisan, salam Paseduluan Macan Abang, Wansa Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.